Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala mubashiri bisalamah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati segenap pengurus Masjid Suciati Saliman, yang saya hormati sahabat-sahabat Fatayat PCNU Sleman yang sudah mandegani kegiatan ini, dan tentu saja yang saya hormati panjenengan semua hadirin hadirat yang sudah berkenan hadir untuk menyempatkan waktu tenaganya ya, untuk bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kemampuan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa pepanggihan, bertemu, bersilaturahim, belajar bareng insyaallah di majelis yang mubarakah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena bimbingannya kita saat ini masih memeluk agama Islam, dan semoga nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, saya ini nyuwun ngapunten karena saya ngajinya ini agak beda dengan ngaji biasa-biasanya nggih. Karena ngaji saya ini tidak ngomongin tentang fikih yang konvensional, tapi saya mengajak kita bareng-bareng untuk ngobrolin gitu nggih. Kita mendiskusikan, mungkin ini adalah sesuatu yang penting untuk kita bahas hari ini. Hari-hari ini maksud saya seperti itu. Aslinya ini aslinya ini sebenarnya keresahan saya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana mendampingi anak-anak berselancar di dunia maya, itu problem saya sebenarnya. Lah, saya mau berbagi problem ini dengan ibu-ibu sekalian gitu nggih. Kemudian kita bareng-bareng ngaji, kira-kira apa ya solusinya, apa yang bisa kita lakukan nggih gitu. Karena saat ini ini kayaknya problem semuanya. Nggih napa mboten? Ini siapa para ibu-ibu yang setiap hari royokan HP dengan anaknya? Semua. Atau anaknya sudah punya HP sendiri sehingga nggak royokan, karena nggak mau royokan gitu, jadinya kemudian udahlah dikasih HP gitu ya. Tetapi problemnya akhirnya anaknya dipanggil nggak pernah nyaut. Betul. Rekornya berapa kali baru nyaut, Bu? Ada yang sama dengan saya enggak? Dipanggil sekali enggak nyaut, ya kan? Dipanggil 2 kali belum nyaut, dipanggil 3 kali masih belum ungkek, 4 kali ibunya tambah tinggi suaranya, gitu. Oh, terus ke-5 kali tambah tinggi lagi. Habis itu anaknya marah. Ibu itu loh kok bentak-bentak katanya. Lah piye to kuwi mau ki wis level iki sudah, kalau peringatan tuh SP1, SP2, SP3 gitu nggih. Surat peringatan 1, 2, 3 kok enggak diperhatikan, tapi ketika kemudian kita mudah menaikkan level katanya ibunya marah-marah. Jadi sami kalih kula. Sami. Ini problem kita saat ini nggih, ibu-ibu sekalian. Ini problem kita saat ini memang bagian dari cobone dunia akhir. Kita ini sudah di zaman akhir, jadi cobonya itu ya wis macam-macam. Salah satunya adalah godaan setan gepeng. Lalu kenapa mboten? Setan gepeng itu sudah benar-benar mengganggu kita. Lah karena
itu kemudian saya pengen pada kesempatan kali ini kita bareng-bareng, saya berbagi dengan ibu-ibu semua problem saya. Aslinya ini saya ngudoroso. Ngudoroso neng kemudian difasilitasi oleh Fatayat gitu. Jadinya saya sebenarnya pengen ngudoroso perasaan saya, dan kemudian mari kita bareng-bareng gimana caranya kita berhadapan dengan anak-anak yang demikian. Nah, padahal saya setiap kali Ibu ketika ngaji sampai kepada ayat juz 28, terutama di surat At-Tahrim ayat 6, itu selalu terhenyak. Selalu. Karena entah mengapa ayat ini begitu membekas di hati saya, membekas di ingatan saya. Jadi saya itu pendidikannya itu jalur surga, Bu. Mulai dari RA, MI, MTS, MA sampai ke YIN, pokoknya jalan lurus gitu. Saya nggak menggok-menggok gitu. Nah, tapi saya merasa bahwa ingatan hafalan saya terkait dengan ayat-ayat Quran itu terbentuk ketika MI. Jadi saya hafalan saya terkait dengan ayat Al-Quran itu sangat jadi kan itu artinya kan kalau saya sekolahnya itu agama terus sampai di IAIN-nya saya jurusan tafsir hadis. Jadi urusannya juga dengan Quran. Tetapi entah mengapa saya merasa bahwa ingatan saya, hafalan saya terkait dengan ayat-ayat Al-Quran itu adalah hafalan yang itu ada di dalam pelajaran Al-Quran hadis waktu di MI. Itu nggak hilang. Menurut saya nggak begitu nambah banyak ketika saya di aliyah gitu. Meskipun saya aliyahnya panjenengan mungkin kalau perso ada namanya Man PK dulu. Kalau sekarang MAK nih loh. Kalau dulu namanya Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus. Yang waktu itu belum semua ada, di Indonesia hanya ada beberapa, di Jawa Timur itu hanya ada 4, sehingga kemudian siswanya itu seleksinya agak ketat. Sekolahnya disubsidi. Saya mendapatkan uang saku. Kayak apa jenenge ngono kayak pikatan dinas seperti itu. Nah, itu digembleng terus gitu dengan hafalan gitu. Tapi kok yang masih nempel itu adalah ingatan saya waktu saya ngafalin waktu masih di MI itu. Saya ingat kalau dulu ibu saya selalu memberikan saya off untuk membantu ibu. Jadi kalau di MI, saya dulu di kampung nggih, Bu. Jadi kalau sore saya membantu ibu ke sawah. Kalau musim kemarau di rumah saya ada banyak namanya dulu itu kalau panjenengan person ini kalau yang masih muda-muda itu paling nggak tahu itu. Tres itu loh. Program Tres mboten perso. Enggak ada yang tahu, ini enggak ada yang di daerah pertebuan. Jadi dulu itu kalau di kampung-kampung itu tanahnya disewa oleh pabrik gula. Jadi nanti kalau sudah, jadi tanahnya disewa oleh pabrik gula, nanti ditanami oleh perusahaan gula itu, kemudian diambil gitu. Tapi biasanya dikasih murah sekali. Karena waktu itu zaman Orde Baru ya, maksudnya kita harus nurut dengan pemerintah gitu, dikasih murah pun mau gitu. Ya bukan mau sih, nggak bisa mengelak gitu ya. Nah itu biasanya dulu itu sore-sore gitu saya kerjaannya sama ibu itu ngambilin sisa-sisa akar tebu yang masih di dalam itu loh. Jadi dijongkel kemudian buat kayu. Tetapi kalau nanti itu saya mau ujian, mau THB ya dulu ya, itu ini adik-adik nggak ada yang tahu THB ya. Tes hasil belajar. Nah, dulu itu setiap 4 bulan sekali, bukan 1 semester seperti sekarang. Itu ibu selalu memberi saya ruang untuk belajar, saya di-off-kan untuk pekerjaan rumah. Jadi yang nyapu, mencuci piring gitu enggak. Jadi saya bebas. Karena kerjaan saya apa? Saya ngapalin semua materi, saya hafalkan. Di mana saya menghafalkannya? Di bawah pohon bambu gitu. Cari gereng itu loh. Silir toh Mbak, jadi diresiki dulu gitu, terus itu tempat untuk menghafalkan. Oke. Saya
cerita tentang ini. Lah ayat ini itu sangat membekas bagi saya. Surat At-Tahrim ayat 6. Saya coba bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'shunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayatnya. Dan ayat ini menurut saya membekas terus bagi saya, menjadi tanggung jawab. Ayat ini yang paling membekas adalah di kalimat penggalan ayat yang awal itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, dirimu sendiri, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Jadi ini adalah kewajiban yang menurut saya kuat sekali, bahwa kita sebagai orang tua itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya double. Tanggung jawabnya ini double ya. Karena pertama, panjenengan harus menjaga diri panjenengan sendiri dari api neraka. Yang kedua, panjenengan juga harus menjaga keluarga. Keluarga ini macam-macam nggih. Tetapi dalam hal ini saya memfokuskan kepada anak-anak kita, karena ini bagian dari tanggung jawab. Lah, selebihnya ayat ini hanya menjelaskan yang namanya neraka itu apa ya. Gitu, waquduhan nasu wal hijarah, bahwa bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan juga batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'shunallah, yang itu sebenarnya penjaganya itu adalah malaikat yang sangat kasar. Shidadun la ya'shunallah, mereka itu tidak pernah, malaikat itu tidak pernah kemudian berkata tidak. Dia tidak pernah misalnya tidak tunduk kepada Allah. Jadi perintah Allah apapun pasti dia akan lakukan, termasuk ketika misalnya menyuruh menghancurkan panjenengan semua gitu ya di dalam neraka itu. Ma amarohum, yang telah Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ini maksudnya penjelasan terkait dengan nar tadi. Tetapi bagian yang pertama ini yang penting. Anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa ini gitu? Saya kalimat ini begitu kuat ketika pertama saya merasa bahwa yang namanya anfusakum wa ahlikum, jagalah, itu aspeknya macam-macam. Okay? Misalnya begini, saya dulu ceritanya, saya pernah menafsirkan ayat ini ketika melihat misalnya di tetangga saya, jadi kakek nenek saya itu bersebelahan dengan orang yang sangat kaya. Bersebelahan dengan orang sangat kaya, terpandang gitu. Bapaknya berpendidikan, si kakeknya ini berpendidikan. Maksudnya berpendidikan menurut saya karena saya melihat beliau menjadi rujukan. Terus pekerjaannya juga waktu itu kalau di kampung untuk menjadi pegawai KUA itu kan nggih pun ya. Sementara kakek saya petani gitu ya. Jadi itu sudah kelihatan mentereng, rumahnya bagus no. Dulu kan kalau bagus itu keramiknya teraso no nggih. Pirsa nggih Bu, teraso nek masang duduk. Nah, di rumah saya hanya tegel gitu ya. Saya ingat banget waktu menerjemahkan, mengartikan ayat ini adalah ketika saya melihat kakek saya petani, akan tetapi beliau sangat menekankan pendidikan. Jadi beliau sekuat tenaga meminta anak-anaknya harus sekolah tinggi. Sekolah ya, paling tidak sekolah sampai selesai dan kuliah gitu. Kuliah S1. Itu kakek saya. Nah, sementara si tetangga yang sebelah itu mungkin sudah karena nyaman sudah enak, sudah kaya gitu, sehingga tidak kemudian berpikir harus bekerja keras dan sebagainya. Pendidikan anaknya tidak begitu diperhatikan. Nggak nunggu generasi ketiga, generasi kedua sekarang rumah itu sudah hancur gitu ya.
Dan saya menyaksikan itu. Bagi saya itu adalah terjemahan dari qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena kemudian bagaimana Anda menjaga keluarga itu tidak hanya kemudian kita hanya menjaga terkait dengan ibadahnya saja, tetapi bagaimana mereka juga bisa melangsungkan kehidupan. Karena kalau ngendikane Gus Bah itu adalah mereka itu generasi kita itu adalah penerus sujud kepada Allah gitu. Jadi ya harus diperhatikan betul. Lah, kalau di dalam beberapa tafsir kula niki sebenarnya menyiapkan ini karena ben rada wangun karena temanya digital gitu ya, pakai PowerPoint gitu. Udah tak siapkan lah kok tunyuk-tunyuknya ini tuh loh kok ketinggalan. Sudah saya siap, ini harus pada tambahan karena kalau ini nggak bisa, harus ada tambahan dan ternyata ini nggak bisa Bluetooth. Ya sudahlah, akhirnya kembali kepada tidak usah sok digital, ditinggal saja. Jadi oke. Jadi ini nggak bisa dibaca. Kalau berbicara terkait dengan surat At-Tahrim ayat 6 tadi, saya membaca beberapa penjelasan ngaten nggih. Apa sih yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum naro itu gitu. Ada banyak. Kalau saya mencoba untuk mengutip dari yang Ibnu Katsir ya, panjenengan perso Ibnu Katsir kenal mboten? Boten kenal ya. Pernah mendengar ya. Kalau ngaji tafsir biasanya salah satu rujukannya beliau yang kitab yang agak lebih tinggi ya. Biasanya kalau di pondok-pondok Jalalain dulu gitu. Nanti kalau sudah di kuliahnya mungkin di tafsir hadis untuk ditambahi. Jadi apa sih sebenarnya tafsir dari kalimat jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di situ disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah majelis ilmu pernah berkata bahwa makna jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu adalah lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat serta suruhlah mereka untuk berzikir kepada Allah. Maka dengannya Allah selamatkan kalian dari api neraka. Jadi berbicara mengenai keselamatan gitu, jagalah itu biar selamat itu adalah artinya adalah dengan taat kepada Allah. Saya lanjutkan di dalam masih dengan Ibnu Katsir yang di juz 4 halaman 391 disebutkan bahwa makna peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu adalah engkau memerintahkan mereka untuk mentaati Allah dan mencegah mereka dari bermaksiat kepada Allah, dan hendaklah engkau menegakkan perintah Allah terhadap mereka, memerintahkan mereka dengan perintah Allah dan membantu mereka dalam urusan tersebut. Dan jika engkau melihat kemaksiatan dari mereka, maka hendaklah engkau menghardik mereka. Jadi dalam hal ini adalah peran aktif. Dalam peran aktif dari masing-masing dari kita menjadi bagian dari keluarga itu untuk menjaga anak-anak kita, anggota keluarga kita untuk selalu taat kepada Allah. Kalau ada yang melihat maksiat, ini tugasnya panjenengan untuk kemudian menghardiknya, katanya gitu. Nah, yang ketiga, ini ada sebuah tafsir yang agak berbeda. Yang ini diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Mansur dari seorang lelaki dari Ali ibnu Abi Thalib. Jadi ini dari sahabat ya, Ali ibnu Abi Thalib, yang beliau menerjemahkan qu anfusakum wa ahlikum naro itu dengan makna didiklah mereka dan ajarilah mereka. Jadi ketika berbicara mengenai qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu, artinya adalah kamu punya kewajiban untuk mendidik. Lagi. Karena kalau ngomongin nanti, ini kenapa tuh kok maksudnya kok mendidik niku nggih? Karena apa? Ngerti hukum itu melalui nopo? Pendidikan. Kalau sekarang itu banyak sekali anak-anak kita itu kan nggak ngerti hukum. Dan itu adalah salah satu jalan nanti mereka menjadi penghuni neraka kalau nggak ngerti hukum. Padahal untuk mengerti hukum itu
itu ya harus melalui pendidikan. Ya nggak bisa kalau nggak dididik. Nah ini ada kewajiban dari orang tua adalah mendidik dan mengajari mereka gitu ya. Ini yang salah satu tafsir yang terhadap ayat qu anfusakum wa ahlikum naro tadi. Ini nggak ngomongin tentang kamu harus taat gitu ya, tetapi ini ngomongin yang lebih teknis. Taat itu bisa dilakukan, taat itu bisa dipraktekkan, dimintakan kepada anaknya ketika anaknya sudah memiliki pemahaman, sudah memiliki pengetahuan. Nah kalau mereka nggak punya pemahaman dan pengetahuan ya nggak bisa. Karena itulah kemudian ini lebih masuk lagi, lebih ngomongin yang teknis. Kalau berbicara qu anfusakum wa ahlikum naro, itu adalah artinya kamu punya kewajiban mendidik anak-anakmu, menjaga anak-anakmu dari kemaksiatan. Nah, pun ketok abote napa dereng? Sudah cetok. Menjaga anak dari kemaksiatan niku ibu-ibu saat ini berat sekali. Kita sekarang pada hidup di era yang jarenya itu itu adalah era digital itu loh. Kita masuk di era digital. Anak-anak kita niki putrane umur pinten? 16. Mbaknya yang 16. Saya nanya putrane ibu mbaknya 16 tahun pinten mbak kelahiran? 2006. Kalian digital native. Pun atas mireng bu jeneng digital native. Nembe sakniki. Anak-anak panjenengan itu sak menika disebut dengan digital native. Anak yang lahir ceprot, mereka sudah paham digital dan mereka sudah menjadi objek digital. Leres napa mboten? Anak urung umur 5 jam nih loh. Saya punya keponakan belum umurnya 5 jam itu fotonya baru lahir wis didandani ini kata mulai milih pada di dokter, jadi polisi. Lah kayak gitu tuh sekarang paket-paketan yang di rumah sakit bersalin itu. Itu kan jadi paket ya, paket persalinan sampai ke fotonya terus didandani foto yang bayi loh belum ada umur 3 jam itu terus didandani nganggo polisi. Habis itu fotonya sudah beredar di Facebook, Twitter, Instagram, di WAG keluarga. Wih belum ada 5 jam. Padahal seingat saya waktu masih kecil menemani sepupu saya baru lahir, ki ketone 3 dino ora melek-melek gitu matane. Rembes gitu ya Bu. Sik merem kok saiki lho bocah 5 jam kok wis teko gambare wis tekan dinti. Mereka digital native. Karena digital native, mereka secara intuitif itu gampang banget nyambung kalau urusan dengan perdigitalan, gitu. Jenengan sik tunuk goleki ngeten, anake wis wus gitu. HP-ne ditinggal jujuk ono video editan anaknya. Nggih, kudu mantuk kabeh ketone kaya berpengalaman semua nih. Iki sok kaya ngono kuwi piye carane gitu. Sering saya seperti itu. Misalnya ini, saya pernah terkaget-kaget tuh sekali tuh gini. Jadi anak saya pengen punya casing HP itu sing on piye bisa menjelaskannya. Casing HP itu mburine iki ono cenul-cenul yang kok dipegang ki enak banget gitu loh. Nggak tahu itu. Lah terus ternyata itu dia pesannya itu kalau di Shopee itu harus dari luar negeri kayaknya. Agak lama. Sampai di rumah ceritanya ada tantenya yang pengen. Terus aku kan nggak ngerti itu kemarin belinya gimana gitu. Terus dia bilang gampang Bu, bawa sini, di scan. Jadi
yang tadi tuh di-scan gitu, terus dicari kira-kira mana yang jual kayak gini. Oh no, ya ternyata kayak gitu tuh. Dan saya plonga-plongo. Anak saya waktu itu baru umur 5,5. Jadi saya kaget banget. Kuwi lehmu iso kok ngendi? Jarene saya lihat Bu di YouTube. Kayak piye kuwi? Bayangkan Mbak, jadi misalnya kayak gini dia, ini belinya di mana gitu kan, di-scan gitu terus muncul ya ternyata di HP itu, ini bisa dibeli di Tokopedia, di Shopee, ono wisan alamatnya langsung gitu. Oh alah, saiki donya itu kayak gitu ya gitu. Nah ini kita itu kayak terlongong-longong gitu. Mbak sing sebelah kono seweneng ya. Ternyata mbok-mbok kita itu ternyata gaptek kabeh gitu, kena dihapusi. Lah itu yang kita hadapi saat ini. Jadi kalau kita berbicara tadi, didiklah gitu ya, jagalah anakmu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang artinya bahwa kita diminta untuk selalu taat dan jauh dari segala yang kira-kira kemaksiatan itu. Maksiatnya kita tambah wakeh gitu. Kita itu semakin di apa nggih, kayaknya itu apa serangane itu sudah dari segala penjuru gitu loh. Arep dicegati bagian mendi meneh gitu. Kita mau mencegatnya itu dengan apa? Enggak ngerti kita. Lah, karena itulah kemudian menjadi penting sekali bagi kita ibu-ibu untuk punya pengetahuan terkait dengan digital ini, yang disebut dengan biasanya literasi digital ya. Karena anak-anak kita itu canggih, mereka digital native. Sementara kita itu digital imigran istilahnya. Saya itu digital imigran. Jadi uang sing ucuk-ucuk teko di dalam era digital gitu. Oh, jadi ya ngerti panjenengan perso nggih kalau namanya imigran itu gitu. Kan ya tetap longa-plongo, enggak begitu nyambung gitu. Beda dengan yang native gitu ya. Mereka itu memang penduduk asli di era digital itu, jadi mereka sangat mudah sekali untuk itu. Nah, ini tantangan kita saat ini. Jadi kalau berbicara mengenai menjaga anak-anak kita berhadapan dengan era digital yang panjenengan misalnya mau mengatakan wes rame era digital-digitalan rapatean misalnya, saged napa mboten? Boten. Saya pernah mempunyai beberapa kenalan yang dia mau berusaha untuk menolak itu dengan tidak memiliki HP. Jadi nek karo ngubungi dia itu susahnya minta ampun, harus telepon rumah. Dia nggak selalu di rumah, harus ngubungi istrinya, misalnya gitu. Engko ndok istrine nyampe ke lali, terus ribut banget pokoknya. Akhirnya diprotes wong sak Indonesia Raya itu, akhirnya dia menyerah. Nggak bisa kita mau. Jadi kalau kita mau ngomong wes ben itu biarlah yang urusan kayak gitu, kita mau masih tetap di zaman batu gitu. Monggo, tapi saya nggak yakin panjenengan bisa gitu. Kemarin aja mau seperti itu, anak kita nggak boleh pegang HP, kemudian Allah menurunkan pandemi. Wes, sopo sing ngarepkannya kalau kayak HP, HP nengge sekolah, ya kan? Jadi ini fakta yang ada di depan kita, yang mau tidak mau kita harus berhadapan dengannya. Piye carane akhirnya kita harus ngakali di dalam dunia seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa teknologi digital pinjuk isinya sing elek-elek tok gitu. Enggak, banyak juga cerita manfaatnya itu ya wakeh gitu. Saya itu kalau sekarang tidur itu kok nek radi Nina bobokkan sama ngaji Gus Bahak kira iso turu. Jadi tiap hari itu YouTube saya yang paling tinggi, yang paling dhuwur itu pencariannya adalah ngaji Gus Bahak terbaru. Bendino tak golek itu ngaji Gus Bahak terbaru gitu. Terus nanti itu tak hidupkan, paling nanti nggak nyampe 15 menit saya tidur. Tapi kalau enggak itu nggak tidur. Saya punya problem agak insomnia. Jadi itu ternyata cukup manjur gitu, dan lumayan juga dapat ilmu gitu, karena
Meskipun jalan saya yang tadi kayaknya sudah jalan ke surga itu, kalau mendengarkan Gus Bah, kok ono wae sing aku ora ngerti ya. Jadi memang bumi ilmu Allah itu sangat luas gitu. Jadi teknologi digital ini memang menawarkan berbagai kesempatan untuk mengembangkan diri, tapi juga menyimpan ancaman. Nah, disinilah pentingnya kita untuk membekali diri dengan pengetahuan terkait dengan ini. Nah, kenapa kemudian teknologi digital ini seperti tidak terelakkan gitu ya, sudah nggak terelakkan dan berkembang terus semakin maju gitu. Yang kalau saya terus terang ya, kadang-kadang terengah-engah mengikuti. Saya Twitter itu nggak bisa. Sama. Jadi kata banyak orang, anak-anak muda sekarang itu, Bu, kalau yang paling kita untuk mengikuti perkembangan dunia itu yang paling cepat itu lewat Twitter. Katanya begitu. Saya bikin akun Twitter, kok tetap saya kira dong ya cara makainya itu. Jadi memang masing-masing media sosial itu punya pasarnya sendiri. Panjenengan sama kula paling penggemar Facebook nggih. Nggak punya Facebook. TikTok lebih baru ya. Tapi biasanya umur-umuran saya itu mainnya di Facebook yang lebih kalem, perkembangan informasinya tidak terlalu cepat gitu. Nanti kalau generasi agak bawahnya mungkin Instagram ya, suka dengan visualnya yang bagus gitu ya. Terus kemudian yang sekarang itu sekarangnya Twitter gitu. Lah, teknologi digital ini ada sebenarnya aspek yang penting sekali. Kenapa kemudian teknologi digital ini menjadi menarik gitu? Yang paling tidak ada nilai penting dunia digital. Yang pertama adalah, terutama dalam konteks anak-anak ya, teknologi digital itu memberi ruang kreativitas yang luar biasa. Setuju napa mboten? Panjenengan mendapati anak panjenengan mulai bikin slime, wonten mboten yang putri-putri putrane bikin slime, ngentekke sabun, ngentekke lem, apa meneh, apalagi tuh yang terus kok kabeh karpet kelet kabeh gitu. Mereka bilang itu, saya tuh mau yang kreatif Bu. Iya kreatif, tapi yo gak nek ngresiki ku yo produk mikir yo gitu ya. Jadi misalnya kayak gitu, atau bikin yang mereka nonton masak-masak, anak saya sudah mulai suka gitu ngeliat bikin masak apa gitu ya. Tapi tepungnya iso dadi sak dapur gitu. Nah, sama gitu. Jadi memang memberi ruang kreativitas yang luar biasa, karena dunia digital itu memang memberikan informasi yang apapun yang kita butuhkan. Mau belajar bahasa gitu. Di TikTok aja saya sekarang langganan misalnya belajar yang bahasa Inggris. Itu kan asik-asik gitu cara menyampaikannya. Itu sebenarnya bagian ruang itu. Kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kenapa Bu? Bekerja sama, bekerja bareng. Kira-kira anak kita sudah melakukan itu napa dereng? Saya tanya. Anak-anaknya yang kakung apa? Mabar lah, bener toh, podo aku sudah di pikiranku. Mereka itu sudah melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini mabar. Jadi ruang digital yang menjangkau dari kita bisa berkomunikasi dengan orang dimanapun, real time, ranunggu kok terus pesan yang kita sampaikan baru nyampe somben atau sampai seminggu kemudian baru bisa dibaca. Enggak. Teknologi digital memungkinkan orang bisa berkomunikasi langsung meskipun jaraknya sangat jauh, sehingga kolaborasi yang katanya menjadi salah satu skill yang harus dimiliki anak-anak kita nanti di tahun 2025 itu difasilitasi oleh teknologi digital ini. Kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah berpikir kritis. Ruang digital ini sebenarnya bagian ini yang mungkin saat ini belum banyak dieksplorasi.
kritis niku napa Bu? Contohnya napa berpikir kritis niku? Apa Mbak? Banyak tanya. Oke. Terus ada lagi? Kepo. Oh, kepo, boleh kepo ya. Kepo artinya mempertanyakan juga, okay? Mempertanyakan. Yang artinya bahwa memikir kritis itu kalau dengan dunia digital itu kita tidak boleh kemudian langsung menerima begitu saja. Nah ini yang kadang-kadang biasanya generasi sepuh itu yang kalau ngelihat berita di HP itu langsung diterima begitu saja, dianggap sebagai sebuah fakta. Engkau terus menjadi bahan obrolan, misalnya pikir oleh lo saking pundi, misalnya saya tanya kepada ibu saya, wingi kan neng HP kan ngomong ngono kuwi, rujukannya neng HP. Dan itu saya menjelaskan, HP itu belum tentu benar, ngoten ya. Mosok nek wis neng HP kae ora bener. Ini yang kemudian panjenengan semua harus juga sadari bahwa tidak semua yang beredar di HP itu benar. Saya sebagai sarjana tafsir hadis terus terang paling bingung kalau sudah berita terkait dengan kesehatan. Saya benar-benar kalau berita tentang kesehatan tuh merasa diri itu sangat bodoh sampai pekok gitu. Beneran. Karena kok ini diombang-ambingkan dengan cerita berita ini, kemudian informasi yang seperti ini. Itu kising bener endi toh gitu. Dan saya tidak punya kapasitas untuk mengecek kira-kira kising bener endi gitu. Karena nanti panjenengan misalnya ngecek gitu nggih. Ngecek ini kalau masih ceritanya adalah kalau dalam tafsir itu perbedaan tafsir saja loh ya. Kecuali kalau kemudian bikin tafsir palsu, itu beda lagi ya. Kalau tafsir palsu itu hoax, berita palsu itu bisa dicek. Jadi panjenengan kalau pengen iki berita iki benar atau enggak gitu, panjenengan sakit ngecek. Nanti saya kasih tahu nama websitenya Turn Back Hoax, itu bisa. Atau dilapor ke Mavindo gitu, bisa dicek gitu. Tetapi kalau gini ranah tafsir misalnya begini. Tafsir itu contohnya begini, misalnya kopi itu tidak baik buat kesehatan. Kemudian ada berita lain, enggak, kopi itu bagus buat kesehatan. Ngono kuwi wakeh kan kayak kita mendapati yang kayak gitu. Itu kan yang sepele, misalnya coklat atau itu yang sepele. Tapi kalau yang sudah agak serius-serius misalnya terkait dengan penanganan kesehatan, terus kemudian ada kita hanya mencari di internet itu kan, terus kita tuh kayak ya Allah, saya itu sebagai sarjana tafsir hadis isine mbok ngerti nih mbok ayat-ayat itu ya, jadi mikir kok saya bodoh sekali kan. Kita itu kayak jadi orang yang lemah yang hanya kemudian harus manut dengan petunjuk dari seorang yang kita percaya. Itu kalau udah urusan itu saya mesti merasa kok iso yo Gusti Allah ki gawe ilmu wakeh banget. Jadinya saya nggak bisa memahami sampai saya merasa sangat bodoh sekali gitu. Nah, terhadap yang seperti itu kita sebenarnya harus berpikir kritis. Sebenarnya gampang Bu, cara kita mendeteksi bahwa sesuatu itu perlu kita melakukan critical thinking atau berpikir kritis atau gini katanya, rumusnya itu begini. Kalau sesuatu itu dianggap too good to be true, terlalu bagus kalau itu menjadi kenyataan, itu orang harus berpikir ini benar apa enggak. Atau yang kedua adalah too bad to be true, terlalu buruk untuk menjadi kenyataan. Orang harus berpikir kritis. Contohnya too good to be true itu adalah pagi-pagi buka HP terus kemudian selamat Anda mendapatkan hadiah 150 juta. Itu too good to be true Bu. Terus terang saya itu terlalu bagus, itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan itu. Lah kalau kayak gitu ya harus antenanya dihidupkan, antena critical thinkingnya tidak kemudian dikirimkan. Atau yang too bad to be true itu adalah misalnya
berita di Palestina semua dibantai, sampai parah gitu. Kui berita tahun piro, bab opo gitu ya. Tapi kadang-kadang orang Islam juga sangat mudah tersulut ya dengan berita-berita kayak gitu. Dikirimi gambar, misalnya ini saudara-saudara kita di air sini yang Cina itu terbantai. Jadi yang seperti itu banyak sekali di media sosial kita, di media sosial, di berita-berita yang berseliweran gitu ya, yang seharusnya kemudian menjadikan kita berpikir kritis. Lah, anak-anak kita, mereka ini adalah generasi digital, itu ya harus dilatih gitu ya. Dilatih. Kalau dia melihat sesuatu yang di HP seperti ini, oh itu nggak benar. Atau kamu coba cek gitu. Saya baru kemarin dapat pertanyaan dari anak saya, dan ini agak mencengangkan. Ini bahasanya di media sosial kayaknya membagongkan gitu ya, membanggongkan, terus nanti ngomong meninggoy gitu ya. Ini saya dengar dari anak-anak itu. Nah, dia itu begini nanyanya, Bu, jadi nanti itu Islam itu nggak mesti agama yang benar. Kaget saya kan. Enggak, maksudnya kita itu kan memeluk agama Islam, tapi kan itu belum tentu agama yang benar kan. Kenapa kamu bilang begitu? Ya kan karena katanya Kristen juga bilang agamanya benar. Terus Hindu juga bilang gitu. Saya kaget terus terang. Iki anak oleh kok ngendi gitu dapat informasi kayak gitu. Masih ibunya adalah belajarnya dulu di perbandingan agama, ya nggak kayak gitu pula kali ya gitu ya. Ini anak umur baru 8 tahun pertanyaannya seperti itu. Kemudian saya jelaskan, kita sebagai orang Islam wajib yakin bahwa agama kita adalah yang paling benar gitu. Tetapi dalam urusan muamalah kita tidak boleh kemudian memaksakan kehendak kita, menyatakan kepada orang lain bahwa itu benar dan kemudian memusuhi mereka gitu. Tetapi yakin kepada diri kita bahwa itu yang paling benar, itu wajib gitu. Dan dia menerima gitu. Lah, maksud saya ini kan sebenarnya critical thinking. Dia sudah berpikir kritis dari apa yang dia lihat, ada yang dia baca gitu, ada apa yang dia dengarkan gitu. Nah, critical thinking ini menjadi penting sekali, harus ditumbuhkan, dan ini sebenarnya menjadi tugas panjenengan semua juga. Karena menemani mereka untuk untuk terus menjadi anak-anak yang mereka siap berselancar di era digital seperti ini. Karena kalau enggak, mereka kemudian mengendapkan pertanyaan itu, mereka mengamini apa yang dia yakini, bahaya itu nanti gitu. Nah, ini adalah dunia kita saat ini, dan saya ingin memberitahu pada panjenengan semua, menurut panjenengan rata-rata orang Indonesia berhubungan dengan internet itu berapa jam dalam sehari? Berapa? 24 jam. Orang nganggo salat barangnya berarti. Atau jalatnya hanya 5 menit kali 5, 25 menit gitu. Ya, kinten nek panjenengan kira-kira berapa? 5 lagi? Berapa, Bu? Ini ada, saya tunjukkan data ya. Data ini selalu di launching setiap, biasanya bulan Februari, besok di Rwanda setiap tahun, dari Social dan Kepios ini, dari institusi internasional sing memberikan laporan setiap tahun penggunaan internet bukan di internet, data digital dari setiap negara. Lah, di Indonesia itu 3/4 dari penduduknya itu pegang gadget, terhubung dengan internet, berhubungan dengan internet. 3/4 itu
Jadi 73% dari total populasi itu sudah terhubung dengan internet. Waktu yang dihabiskan rata-rata setiap orang ini, rata-rata setiap orang itu kan dibuat seluruh ini ya, itu 8 jam 36 menit. Sepertiga dari waktu kita itu dipakai untuk dolanan HP. Ya nek panjenengan luweh sanggo itu ya berarti pas di atasnya. Tapi ini rata-rata loh ya. Rata-rata nih 8 jam 36 menit. Kalau tidurnya 5 jam berarti sisanya sing digawe mergawe dan lain sebagainya itu hanya berapa? Itu rata-rata. Dan untuk media sosial berapa jam? Media sosial itu ada 3 jam 17 menit. Dolanan dengan Facebook gitu. Saya itu misalnya mau ngetik nulis gitu, nulis ngetik gitu. Terus kemudian ono WA masuk, buka WA masuk itu, habis itu ndelok tonggone, bar ngono ndelok status WA, rada sido nulis itu tadi. Itu udah habis 5 menit 10 menit. Makanya kadang-kadang kalau saya ada tugas yang harus saya tulis itu, saya punya ada media digital lagi yang saya gunakan untuk namanya Pomodoro. Saya setel Pomodoro 20 menit, pokoknya 20 menit arep ono gunung meletus, arep ngadeg aku gitu. Jadi nanti dibunyikan tit 20 menit, nanti dia kasih istirahat 5 menit 10 menit untuk saya bisa ngecek itu, nanti mulai lagi 20 menit gitu. Nek ra ngono ra dadi tulisane. Wono wae gitu. Jadi kayak gitu cara ini, karena kita berada di dunia digital, cara kita menghadapi dunia digital pun juga dengan teknologi digital. Kalau nggak kayak gitu ya mengo-mengo lagi. Nah, kalau kemudian tadi 3/4 dari total populasi kita itu adalah sudah sangat aktif di internet, dan waktu yang dihabiskan 8 jam 36 menit, kira-kira itu masuk anak-anak kita mboten? Itu anak-anak kita juga menjadi bagian dari itu, karena akses yang mereka capture kan pemilikan itu gitu. Meskipun kepemilikannya atas nama bapak ibunya, neng kan yang pakai anak-anaknya, ya kan? Jadi menjadi penting bagi kita kemudian kita mencoba untuk membuka gitu ya, membuka ruang, membuka perspektif bahwa kalau dalam konsep pengasuhan kita itu juga harus juga melibatkan pengasuhan yang berbasis digital. Yo gak bisa lagi wes intine mau kita jotaan dengan teknologi digital udah nggak bisa. Wes, kita sekarang pada era digital dan kita harus hidup dengan, akhirnya yang harus kita lakukan adalah berdamai dan kemudian mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari teknologi digital itu di dalam proses bagaimana kita mendidik anak kita, menjauhkan anak-anak kita dari kemaksiatan. Yang artinya bahwa kita juga harus punya pengetahuan yang cukup terkait dengan teknologi digital ini. Bu, saya pengen tanya, menurut panjenengan apa sih hal negatif yang didapat oleh putra-putra panjenengan ketika mereka main game online? Apa, Bu? Waktu habis. Apa? Bikin malas, mager, anak gak mau bergerak. Oke. Matanya, oke. Apa? Emosinya, karena kenapa emosi? Karena mereka itu kalau main game itu cenderung intens ya, fokus gitu. Jadi ketika diganggu dikit pokoknya senggol bacok gitu lah. Itu mengemosi. Napa malih? Waktu, nggih, jelas tadi sudah disampaikan. Ada yang lain? Suruh makan susah, bukan hanya makan itu, pipis wae kadang-kadang ditahan kalau anak saya. Terus sampai ketok kelihatan gitu, kamu berdiri atau pipis dulu? Mau pipis lo kok weman gitu. Warah pokoknya itu.
Bukan hanya itu, Bu. Panjenengan pernah mendampingi putra-putri panjenengan kalau main game online boten? Iklannya itu misalnya niki yang saya lihat, misalnya iklannya itu iklan game yang lain. Jadi dia misalnya menggunakan Fair Fire yang senengnya perang gitu ya. Nanti iklannya masih iklan yang sama. Kenapa seperti itu? Itu namanya cara kerja teknologi digital, pakai algoritma. Kalau panjenengan misalnya buka nonton sepatu, nanti besok buka Facebook iklannya sepatu, gitu kan? Ya, nah, itu termasuk anak-anak ini suka permainan seperti itu. Kemudian yang muncul adalah iklan untuk download game yang lain yang terkait dengan perang-perangan. Itu perang-perangannya itu biasanya kemudian tokohnya perempuan seksi. Tuh, atau yang sering juga saya pernah lihat tuh misalnya iklannya terkait dengan ini loh, novel-novel itu loh. Ya, saya itu kadang-kadang main Candy Crush. Iseng banget, saya kalau main game nggak mau main game yang mikir-mikir, Bu. Wong saya pengen main-main kok disuruh mikir, moh gitu. Jadi itu adalah si jebrot gitu. Dan di kelas kan kayaknya ada sensasi suaranya piar gitu kan. Jadi tulisannya kayak gitu. Tapi saya sudah berhenti. Tapi kadang-kadang nek pengen tak download lagi gitu. Nah itu kadang-kadang iklannya itu kan iklan novel, tetapi yang dikutip, yang diiklankan itu adalah yang bagian pornonya, gitu. Itu bahaya sekali. Kemudian kalau anak tahu kemudian diklik, gitu. Biasanya itu yang nggak tahu aku, yang depannya kayaknya F apa ya. Saya sudah laporkan terus, misalnya kayak gitu. Panjenengan kalau mendengar itu laporkan. Saya nggak mau mendapatkan iklan ini gitu. Nanti ada kan di pilihannya itu, saya nggak mau mendapatkan iklan ini. Kenapa? Karena ada konten sensual gitu. Misalnya kayak gitu. Wih, dilaporkan peng suwidak saya metu tuh ya. Yang seperti itu. Dan itu seringkali memang yang dikutip gitu ya. Misalnya kan ada satu paragraf yang itu tuh paragraf yang porno itu. Makanya kalau panjenengan semua, ini tips ya, tips bagaimana panjenengan untuk menjadi orang tua itu adalah ketika anak bermain dengan gadget mereka, dengan gawai mereka itu, dampingi, Bu. Nah, harus didampingi dalam konteks bahwa panjenengan menegosiasikan waktu akses dan juga memilih medianya. Tapi menjadi problem kalau panjenengan juga nggak paham. Jadi yang pertama panjenengan harus paham dulu. Paham itu untuk kemudian bisa mengarahkan. Karena banyak sekali jebakan-jebakan di gadget kita itu, di dunia digital itu banyak sekali. Kemudian yang harus panjenengan juga lakukan adalah menyeleksi konten yang sesuai dengan usia anak. Ya. Niku kalau sebenarnya nanti mungkin ada banyak yang melakukan pelatihan literasi digital itu biasanya nanti diajari kalau YouTube yang bisa diakses mungkin hanya YouTube Kids gitu. Kalau YouTube Kids nanti kan tidak ada yang macam-macam itu gitu. Terus misalnya ada parenting controlnya, kontrol dari orang tua di HP itu monggo dihidupkan sehingga kemudian anak-anak tidak nonton yang macam-macam, meskipun yang namanya perusahaan-perusahaan digital itu yang nggak mau rugi, kadang-kadang ya tetap ada sing nyelonong gitu, ada gitu. Nah, yang paling penting juga panjenengan juga harus punya kemampuan misalnya ngecek. Jadi nek HP niku dipakai anak-anak itu panjenengan cek historinya. Jadi histori itu tadi itu buka nopo ae gitu. Itu bisa dicek.
Dicek nanti untuk mengetahui kira-kira apa cukup berbahaya atau tidak. Kalau misalnya panjenengan menemukan anak panjenengan itu ternyata membuka apa konten-konten yang tidak sesuai dengan umurnya, jangan langsung dimarahi. Ajak ngobrol. Jadi mboten langsung wow gitu, langsung keluar apinya itu, mboten. Ajak ngobrol, tanyakan tadi kamu melihat apa. Kadang-kadang anak juga nggak paham sebenarnya. Jadi kamu melihat apa, terus menurutmu itu tadi baik nopo enggak gitu. Anak sudah diajari untuk bisa menilai apa yang baik dan tidak buat dia. Misalnya anak saya itu kalau ini yang agak lucu, karena dia biasanya kalau ngelihat perempuan pakai baju agak seksi, bagi dia itu pasti agamanya Kristen. Itu Kristen ya Bu ya gitu ya, karena pakai baju seksi gitu. Terus itu kan berkaitan dengan norma yang kita tanamkan ya. Terus ini saya bilang enggak, orang Islam itu ada juga yang pakai baju gitu, tapi kayak gitu kan nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh gitu. Jadi ini jadi ruang untuk kita berdialog dan juga untuk menanamkan norma-norma, batasan-batasan moral yang kita yakini. Masing-masing keluarga beda-beda ya. Maksud saya tidak semuanya sama. Ada yang misalnya di keluarganya laki perempuan salaman, pelukan biasa misalnya. Ada di keluarga yang sangat ketat, nggak membolehkan gitu. Kalau sepupu nggak berani gitu misalnya gitu ya. Itu kan norma masing-masing keluarga. Meskipun selalu ada yang sama. Nah, hal lain yang menurut saya juga perlu saat ini panjenengan ibu-ibu muda, ini ada yang Mahmud, betul. Jatahnya apa itu? Mahmud Abbas itu ya. Mamah muda anak baru satu. Tapi mbak muda lagi mbak, saya Mahtu Abbas, Mamatu anak baru satu. Jadi mungkin juga ini satu proses pengasuhan di era digital yang cukup efektif adalah untuk bersama-sama berselancar di dunia digital dengan anak. Ini kadang-kadang orang tuanya ini yang pada nggak mau pilih dolanan HP dewe-dewe. Tapi sebenarnya itu mengasihkan untuk kemudian kita tahu perspektifnya anak. Kita juga kemudian bisa memasukkan nilai-nilai yang kita yakini untuk bisa juga dipahami oleh anak-anak. Jadi berselancar bareng, ngelihat bareng gitu. Saya biasanya mengagendakan hari Sabtu itu untuk nonton film dengan anak saya. Nonton film tapi tidak di bioskop ya. Gandedet maksudnya, bukan apa-apa. Jadi lihat di YouTube gitu bareng gitu. Karena apa? Coba panjenengan cek. Putra putri jenengan kalau yang sudah senang dengan dunia digital dengan gadget, bisa jadi mereka kalau disuruh nonton film setengah jam ora betah. Ya enggak? Uangnya setengah mati loh Bu. Dan kalau itu diteruskan, itu nanti kita akan mendapati generasi berikutnya itu anak-anak yang dia sudah tidak sabar lagi dengan proses. Ini karena mereka generasi reels. 30 detik seret, 30 detik seret. Mereka sudah nggak bosan gitu. Baca ngelihat misalnya video 5 menit aja itu anak saya kayaknya sudah harus saya tahan, ayo ini ditonton sampai selesai gitu. Harus pakai ancaman itu. Karena generasi kita, anak-anak kita itu generasi yang serba instan, set gitu. Makanya kemudian kita mendapati misalnya anak-anak sekarang itu katanya adalah generasi strawberry ya. Pernah mendengar itu mboten? Indah di luar neng gampang bonyok. Katanya begitu. Anak-anak sekarang itu keren-keren gitu ya, pinter-pinter, canggih-canggih. Tapi misalnya rodok di
mendapatkan kekalahan sedikit gitu langsung kelimpuk, terus mental health-nya terus kemudian depresi, angka bunuh diri meningkat. Abot nggih sanggane. Itu. Jadi kalau panjenengan misalnya sekarang kok kayaknya banyak sekali ya berita anak-anak muda depresi dan kemudian bunuh diri. Didikan panjenengan terkait dengan gadget berpengaruh. Karena itu tadi generasi reels, mereka nggak sabar dengan proses, pengen dang cepat selesai, pengen tahu kuiki opo endingnya gitu. Makanya saya selalu menanamkan, ayo nonton sampai selesai. Habis itu saya tanyain, apa cerita yang kamu dapatkan, kira-kira pesannya apa gitu. Harus begitu gitu, karena kalau enggak ya kemudian akan hanya berlalu saja. Lah itu. Dan kalau bisa yang terakhir ini ya, nah kalau saya nggak bisa, mungkin berkolaborasi dengan anak-anak untuk melakukan sesuatu. Bikin TikTok bareng itu bikin sesuatu yang menyenangkan loh mungkin bagi anak-anak kita. Neng aku gak iso joget Bu, jadinya ya nggak bisa. Oke, mungkin itu nggih saya. Jadi kalau saya pengen simpulkan dari apa yang saya sampaikan, kita ini memiliki tanggung jawab yang besar sekali untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, terutama anak-anak kita dari api neraka. Nah, upaya untuk menjaga anak-anak tetap dalam koridor ajaran agama memiliki tantangan yang berbeda saat ini. Tidak lagi ini urusannya anak disuruh ngaji kemudian pulang, enggak gitu ya. Karena di sela-sela itu mereka kemudian punya akses kepada dunia yang kita tidak tahu, dunia yang kita tidak punya kontrol terhadapnya. Ada banyak peluang yang dihadirkan oleh media digital, namun ia juga menimbulkan berbagai ancaman bagi perkembangan anak-anak kita. Banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari dunia digital, tetapi ancamannya juga tidak sedikit. Sehingga menurut saya penting bagi orang tua untuk mulai memahami dunia digital, sehingga bisa menerapkan pola pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor ajaran agama Islam. Dan ini merupakan ejawantah dari firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro. Mekaten apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.